Shalom. Nah, sepanjang hari ini saya sampaikan menu of the day-nya, bisa lihat di depan. Yang pertama di ibadah 1 saya jelaskan tentang janji yang diingkari, apa dampaknya dan kenapa seseorang itu bisa mengingkari janji. Lalu efeknya apa ketika seseorang itu sering ingkar janji. Ternyata kelihatan dari hal yang kelihatannya sepele berujung kepada sesuatu yang fatal. Lalu di ibadah yang kedua saya jelaskan tentang Simson dan kehendak Allah. Bahwa setiap orang itu sebelum dia ada di muka bumi. Bahkan sebelum dia diplanningkan ada oleh kedua orang tuanya. Tuhan itu telah menentukan sebuah rencana di hidup setiap kita. Temukan itu. Lalu di ibadah yang ketiga ini saya jelaskan tentang Simson dan erosi hatinya. Lalu di ibadah yang keempat Mara dan Elim. Ibadah yang kelima saya jelaskan tentang Ham dan keteledorannya. Langsung saja buka di Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Ayat yang pertama, Simson dan erosi hatinya. Ini ada sambungannya, cerita berserinya di ibadah sebelumnya. Tapi sekarang kita masuk di masa-masa terakhir hidupnya Simson. Kalau tadi di masa awal, ini part tengah sampai ke akhir hidup Simson ya. Pasal 16 ayat yang pertama. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Nah, Simson ini adalah orang pilihan Allah yang hidupnya itu jatuh bangun di area seks dan percintaan. Ini bukan yang pertama kalinya dia tidur dengan wanita sundal. Di pasal-pasal sebelumnya dia lihat ada orang cantik dikit aja. Langsung dia minta sama orang tuanya, nikahkan aku dengan dia. Itu kalau ada kucing dikasih blush on, dia pun akan nikahi pasti. Simson ini orang yang hidupnya tuh lemah di area kekudusannya. Dia tuh jatuh bangun di sana. Dia tuh suka sekali tidur dengan wanita sundal, saya gak tahu kenapa. Kalau lagi kepingin tidur ya tidur begitu. Dilihat ada yang cantik dikit, tidurin begitu. Dan berkali-kali ya, karena Tuhan ini urapi Simson, dia punya sebuah kekuatan untuk kalahkan orang Filistin. Maka orang Filistin itu pinter. Dia kasih banyak wanita sengaja disuruh lalu lalang pragawati begitu ya. Jalan-jalan di rumah Simson mungkin loh ya. Tujuannya cuma satu aja, mencari tahu kelemahannya Simson itu apa. Simson berkali-kali dirayu sama Simson, wanita-wanita ini dikerjain. Dikasih ceritain, masuk akal lah. Kenapa bisa kuat? Iya karena diikat tali ini aku jadi lemah dan sebagainya. Ternyata dibohongin, dia jadi kuat. Tetapi ternyata hal itu membuat Simson jadi teledor dalam hidupnya. Simson adalah seorang nasir Allah yang dikuduskan sejak dalam kandungan. Tapi Simson ini, dia hidup tidak disiplin dan jatuh dalam percabulan. Bisa jadi kita itu seperti Simson. Dikhususkan dan dikuduskan, dimuliakan di hadirat Allah. Tetapi kita ini sembrono hidup dalam dunia ini. Simson itu juga gitu. Dia diurapi, dikasih visi bahkan sebelum dia lahir di muka bumi ini. Dia jadi orang yang kuat, gagah perkasa. Dia itu satu-satunya tokoh di Alkitab yang punya kekuatan super kayak Superman, Iron Man dan teman-temannya. Di Avengers. Ini Simson. Dia satu kali dikerjain sama orang. Dia bete, dia ikat tuh 300 rubah kecil itu. Diikat berdua. Lalu dibakar ekornya. Dan tidak berhenti di sana. Pintu selamat datang gerbang kota itu. Dibuka, diangkat sama dia. Kanan kiri dia bawa pintu segede itu. Itu bukan pintu seperti selebar manhole. Pintunya gede betul. Dibawa naik ke gunung. Ini orang super power lah. Ini orang punya ilmu kanuragan. Dia apa-apain gak bisa mati nih orang. Kalah. Ditembak diapain kuat nih orang lah. Ditombak maksud saya. Zaman dulu belum ada tembak ya. Nah ditombak dia kuat sekali. Orang ketakutan sama dia. Tapi dia punya kelemahan. Yaitu apa? Wanita. Dalam hidup ini tak ada seorang pun yang kuat di segala lini. Pasti ada lemahnya. Lemahnya di mana? Waspadalah dengan kelemahan Anda. Jangan kayak Simson. Sembrono dia ini. Simson tidak hidup dengan kedisiplinan. Ia tidak hidup dalam pengendalian diri.
Hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Kalau Anda lihat ya dari pasal 14, 15 sampai 16 ini. Ceritanya dia itu ceritanya ketemu wanita sundal, itu aja. Ketemu wanita sundal, cari gara-gara sama orang Palestina, ketemu lagi sama wanita yang A, yang B. Gitu terus hidupnya. Lalu sekalipun dia seperti itu ya, dia tetap memiliki pengurapan dari Tuhan. Simson adalah contoh tokoh yang digerakkan oleh Roh Kudus, namun hidupnya tidak selalu kudus. Sebuah paradoks ya. Tuhan bisa memakai orang yang secara moral atau karakter kurang bagus untuk kemuliaannya. Hal-hal mengenai tanda dan mujizat kadang dibuat oleh Allah tanpa harus mengubah moral orang itu. Ini pelajaran sederhana. Banyak kita tuh lihat, itu orang diurapi Tuhan loh, sakti. Tapi dia jatuh bangun dalam dosa. Hamba Tuhan, tapi makan anak jemaat. Tapi tetap diurapi Tuhan. Jangan terkesima dengan itu. Itu semua karena Tuhan itu panjang sabar aja. Karena orang, lu kok bisa ya dia diurapi Tuhan padahal dia jatuh bangun. Tidak ada kaitannya jatuh bangun sama pengurapan Allah itu tidak ada kaitannya. Lihat nih hidupnya Simson. Ayat yang ketiga dikatakan ini. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu dicabutnya semua beserta palang-palangnya. Diletakkannya di atas kedua baunya, lalu semuanya diangkat ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Ngeri betul ya. Ini orang sudah jatuh dalam dosa, tapi masih berkata, loh aku ini diurapi Tuhan. Pernah lihat gak kejadian yang seperti itu? Akhir-akhir ini dalam realita dunia. Banyak yang kayak begitu. Jangan pernah ya dalam hidup ini menilai pemakaian Allah, penyertaan Allah cuma berdasarkan berkat. Ada orang yang bisnisnya diberkati luar biasa, tapi selalu tidur bukan dengan istrinya. Demikian pula sebaliknya, tidur bukan dengan suaminya. Tapi buktinya aku baik-baik saja, buktinya aku kaya raya. Sama, buktinya aku masih diurapi Tuhan, masih ada kuasa aku. Simson begitu. Mungkin yang pertama kali dia tetap punya kuasa. Yang kedua dia punya kuasa, tapi lihatlah. Setiap kejatuhan itu selalu akan ada dampaknya. Tak mungkin tidak meninggalkan bekas apa-apa, tak mungkin. Betul, ketika Simson tidur dengan wanita si A, si B, si C, Tuhan masih mengurapi dia. Tapi lihat berikutnya, ini wanita penghabisannya Simson. Termasuk penghabisan pengurapan Simson. Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang keempat. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Inilah wanita terakhirnya dia. Lihat apa yang terjadi seperti yang sesudah-sudahnya. Simson ini tidak belajar dari kejatuhannya, dasar pria bebal dan hidung belang. Dia tidak tahu kalau iblis mau mencoba menghancurkannya. Iblis itu bukan mau menghancurkan kisah asmaranya Simson, bukan. Iblis itu mau menghancurkan kehidupan Simson supaya Simson tidak cari gara-gara sama orang Palestina. Kenapa? Karena setiap kali dia habis bersetubuh dengan wanita sundal itu, selalu setiap wanita sundal dia tidak minta uang tips loh terhadap Simson. Mereka semua cuma tanya begini, rahasia kekuatanmu apa? Rahasia kekuatanmu apa? Sebelum-sebelumnya Simson itu tipikal orang yang begini loh. Tuhan, dunia, tapi masuk surga. Nah itulah tipikalnya Simson. Dia tidur dengan wanita sundal, tapi dia kadali wanita sundal. Dia kira yang penting gua cuan, katanya gitu. Tapi lihat akhirnya apa? Dia jatuh ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Di ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Simson menjawab, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga.
Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu. Dan ia mengikat Simson dengan tali itu. Dan seperti sesudah-sudahnya dia patahkan tali itu. Lalu ayat yang ke-10 kita lompat ya. Kemudian untuk kedua kalinya berkatalah Delila kepada Simson. Dia tanya lagi, sungguhan gak kamu itu cinta aku? Kasih tahu dong kekuatanmu itu di mana. Sekuat-kuatnya Simson itu ya tulang baja, ototnya otot besi. Kayak Gatot Kaca begitu. Tapi dia lemah dengan rengean seorang wanita. Namanya Delila. Dia lemah di sana, ditanyain untuk kedua kalinya. Ayolah Simson, di mana kekuatanmu? Berapa banyak kita dalam hidup ini kena pencobaan Bapak Ibu? Ujian yang pertama, kita tidak berani nolak. Nanti dulu lah ya, sungkan saya. Nanti ya, kasih saya waktu ya. Anda tidak bilang enggak, godaan itu akan selalu datang kedua kalinya. Yakin enggak diambil yang ini? Sayang loh. Contoh misalnya kalau Anda suka belanja, yakinkah ini barangnya bagus, limited edition. Kalau Anda masih gampang di hati, gak yakin. Bentar ya, saya pikir-pikir dulu. Pasti ujungnya Anda belilah. Tidak berani Anda berkata tidak, maka Anda tidak berani memutuskan untuk tidak membelinya. Pasti akan jatuh ke sana. Dosa itu akan menggoda sedemikian rupa. Demikian pula Simson. Godaan yang kedua, Simson masih kuat. Dia kibuli Delila. Sampai godaan yang ketiga di ayat yang ke-13. Berkatalah Delila kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku, bersama-sama dengan lungsin lalu mengokokannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Simson bohongi Delila ketiga kalinya. Simson berkata, aku masih kuat. Aku masih kuat. Gak apa-apa. Aku cerita, aku karang ceritanya. Gak berhenti di sana. Ayat ke-15. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu. Padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku. Dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari. Sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja orang Filistin itu. Singkat cerita akhirnya, Simson dipotong rambutnya. Dia kalah dan kekuatannya lenyap. Kenapa Simson bisa jatuh? Jawabannya bukan karena dia ceritakan rahasianya. Bukan gara-gara rambutnya dipotong, dia jatuh, bukan. Tapi dia jatuh gara-gara dia selalu kompromi. Dengan wanita yang pertama, dia ceritakan begitu. Dia ngerasa, enggak apa-apa tuh. Aku jatuh tapi ya masih baik-baik saja tuh. Dia terus-menerus begitu terus. Hingga akhirnya dia kena Delila. Bagaimana mungkin ya? Lihat. Seseorang yang punya kekuatan adikodrati bisa seperti mau mati rasanya cuma denger rengean Delila. Nah ini sebuah pelajaran buat para pria yang masih single bujang.
Jangan menikah dengan perongrong. Kalau enggak Anda akan mau mati rasanya seperti Simson. Temukan wanitamu yang tepat di dalam kehendak Allah. Simson ini dia sembrono, jumawa orangnya. Dia berkata begini dalam hatinya. Aku ini diurapin Allah. Enggak mungkin lah aku jatuh. Mereka semua ini cumalah alat pemuas bagi hidupku. Simson tidak pernah belajar. Dia itu lemah di area seks. Dia tidak pernah belajar dari masa lalu sebelumnya. Bahwa semua wanita yang bisa jatuh, yang bisa tidur sama dia. Tak ada seorang pun yang tulus. Semua selalu meminta sesuatu di baliknya Simson. Apa itu? Kekuatanmu apa? Kalau sekarang rekening tabunganmu pinnya berapa? Nah itu loh. Ya, zaman sekarang tidak ada lagi manusia superpower. Tapi di mana? Asetmu di mana? Asuransi atas nama siapa? Ganti nama aku semua. Dikuasai semuanya. Semua kan demi harta. Betul apa betul? Simson tidak belajar Bapak Ibu. Dia jatuh. Gara-gara apa? Kompromi. 3 kali Simson mematahkan godaan licik Delilah. Tetapi ia tidak lari seperti Yusuf. Dalam benaknya dia berpikir, kalau setelah kompromi-kompromi yang terdahulu aku baik-baik saja, mungkin sekali ini aku juga baik-baik saja. Lihat ya. Bajing loncat, apa istilah itu? Bukan bajing, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Tidak ada dosa yang bisa Anda tutup sampai bersih tanpa dibuka skandal. Tidak ada. Dia ahlinya membuka skandal yang ada di hidup seseorang. Bahkan sampai kubur pun di liang lahat. Kalau itu belum benar di hadapan Allah, dibongkar sama Tuhan kasusnya. Tak ada seorang pun yang bisa lolos di hadapan Allah. Simson, dia kira dia bisa mempermainkan Allah dan hawa nafsunya. Yang penting aku cuan, aku mau Tuhan, aku mau dunia. Lihat akhirnya, Simson gugur. Dia kompromi terus menerus. Tidak ada kejatuhan yang terjadi dalam waktu satu malam. Selalu dimulai dengan sebuah kompromi yang tidak berdampak signifikan pada diri kita. Setiap kejatuhan itu selalu ada benang merahnya. Dari kejadian-kejadian di episode sebelumnya. Seperti halnya Simson, dia punya kelemahan di area wanita atau seks. Dia gak pernah bisa bereskan itu. Maka akhirnya dia habis karena seks. Lihat ya, tragis ya. Orang yang punya kekuatan super sedemikian rupa. Kalahnya gimana? Jatuh di pangkuan seorang wanita. Dan berkata, rambutku ini kekuatanku. Ketika rambutnya dipotong, habis kekuatannya. Dan Tuhan meninggalkan dia. Dan ketika Tuhan meninggalkan dia, apa yang terjadi? Diambil sama orang Filistin. Lihat ayat yang ke-20. Lalu berserulah perempuan itu. Orang Filistin menyergap engkau Simson. Lihat, ini orang yang sembrono. Ini orang yang jumawa. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya. Seperti yang sudah-sudah. Aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Wow. Kapan Tuhan tinggalkan Simson? Apakah pada saat rambutnya digunting? Enggak. Coba ya kita berandai-andai, oke? Tulangnya Simson itu tulang baja. Kuat dia. Tapi rambutnya tetap rambut biasa. Kalau hari itu tiba-tiba ada Simson lagi tidur terus ada bocil-bocil gak jelas bawa gunting. Terus dia main gitu. Saya dulu pernah waktu sekolah lagi iseng ambil gunting lihat temen gitu. Saya potong rambutnya dikit set gitu. Mungkin ada orang yang iseng. Orang anak saya pun bisa iseng rambut saya dipotong dikit kok. Lagi asiknya, ih papa lucu ini, kres gitu. Saya denger kres langsung keluar tanduknya saya.
Simpson kalau nggak sengaja kepotong, apakah kekuatannya hilang? Tidak jawabannya. Di dalam Allah itu tidak ada jimat Bapak Ibu. Kekuatan Simpson bukanlah di rambutnya. Sekalipun Allah berkata, rambutnya jangan dipotong, itu nasir Allah. Maksudnya itu apa? Itu perjanjian dengan Allah. Jangan dirusak perjanjian dengan Allah. Makanya di pada satu saya ngomong tentang janji yang diingkari. Hidup kita itu berdasarkan covenant demi covenant sama Tuhan. Kalau Anda bisa jaga covenant Anda, maka Tuhan jaga hidup Anda baik-baik. Banyak orang tidak bisa menjaga perjanjiannya dengan Tuhan. Simpson tidak bisa jaga perjanjiannya. Dia ceritakan itu. Kejatuhan Simpson dimulai daripada hatinya yang kompromi. Hatinya erosi. Kebiasaan kompromi menyebabkan erosi hati. Akhirnya dia cerita. Ketika dia cerita, ternyata Tuhan telah meninggalkannya. Tuhan itu sabar ya. Di dalam kejatuhan Simpson, Tuhan tidak langsung meninggalkan Simpson. Kalau Anda baca dari pasal 14, 15, dia jatuh berkali-kali. Dia sengaja main di area sensitif untuk cerita rahasianya sama wanita itu. Tuhan tetap menanti dia hingga terakhir kalinya bersama dengan Delila. Tuhan kasih kesempatan loh. Manusia itu kalau ngitung begini, 1, 2, 3. Kalau sudah dilewati dia marah-marah betul kan. Tapi Tuhan enggak. 1 kali jatuh masih ditemenin. 2 kali jatuh ditemenin. 3 kali jatuh ditemenin. Sampai kejatuhan yang kesekian Tuhan berkata, selama ini aku diam bukan berarti it's okay my friend. Pernahkah kita berbuat dosa dan seolah-olah Tuhan diam tidak ngomong apa-apa. Lalu kita berkata begini, aku baik-baik saja kok. Berarti sama Tuhan diperbolehkan. Tidak begitu. Kalau kita jadi orang tua, terus kita begini. Terserah. Kita bilang gitu sama anak kita. Ma, boleh makan permen gak? Mamanya bilang ini, terserah. Terus anaknya makan permen. Itu maksudnya boleh apa enggak? Enggak kan? Tapi kalau ngomong sama anak kecil, pasti anak kecilnya jawab, Mama bilang terserah. Sekarang Titi makan permen, kita salah, serba salah ketemu mama. Sama Tuhan, kalau Tuhan diam itu bukan berarti Tuhan kasih restu. Kalau belum terjadi apa-apa dengan kejatuhanmu pertama kali, bukan berarti Tuhan berkata, iya lanjutkan nak, jalanmu sudah benar. Enggak. Tuhan diam itu artinya dia sabar. Simpson gagal mengenali kesabaran Allah. Dan lihat hasilnya apa? Ayat yang ke-20. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Simpson pada akhirnya jatuh. Dan langsung ya, tidak pakai babi bu. Tiba-tiba kalau orang didiagnosa seolah-olah begini. Sehat-sehat, tiba-tiba gagal jantung. Sehat loh, masih olahraga. Tiba-tiba siup, tidak sadarkan diri. Intermittent fasting, jaga kesehatan, tiba-tiba didiagnosa kanker stadium 4. Lu kok langsung ya? Pernah lihat ini gak? Pernah cermati ini gak? Lah kok langsung sekali rambutnya digunting, Simpson langsung dicungkil matanya. Dibawa ke Gaza, kerjaannya menggiling. Orang itu ya, kalau sudah jatuh di dalam dosa, matanya dibutakan oleh iblis. Ini sebuah gambaran. Seseorang yang sudah tidak lagi bisa menjaga perjanjiannya dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Matanya masih bisa lihat tetapi matanya buta. Mata hidupnya itu buta. Hidupnya cuma dikendalikan oleh apa? Digerakkan oleh apa? Menggiling. Menggiling ini ngomongin apa? Selalu manusia itu berputar masalah kebutuhan hidup. Kalau enggak tentang sandang, pangan, papan, dah itu aja. Perekonomian, percintaan,
kesehatan. Puter gitu terus. Dari pagi sampai malam, kumpulin rupiah. Tapi hidupnya tidak kemana-mana, stagnan. Tidak bertambah maju ke depan, tapi cuma berputar di tempat yang sama. Boleh dengar happy birthday to you berkali-kali, tetapi level hidupnya masih sama. Simpson juga begitu. Dia dibelenggu berakhir cuma dengan menggiling. Itu ada sebuah batu di tempat itu. Batunya itu modelnya kayak sumur begitu. Terus batunya bulat lalu ada tiang besinya begitu. Karena matanya buta dia cuma bisa pegang besi itu dan dia jalan. Bukan jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, bukan begitu loh. Dia jalan menjalani kehidupan yang rutinitas dan membosankan. Orang itu kalau gak ketemu kehendak Tuhan di hidupnya ya, hidupnya itu bosan. Bangun pagi, ya kerja. Aduh ketemu deadline lagi. Makanya muncul kan TGIF. Apa itu? Thank God it's Friday. Kenapa dia thank God it's Friday? Karena libur setelah itu. Lihat ya. Orang yang hidupnya di batu penggilingan itu ya. Dia kerja tak pernah sukacita. Dia bangun pagi selalu gini. Kerja. Yang dinyanti apa? Liburan. Ngapain? Habiskan uang. Setelah itu kumpulkan uang lagi. Tidak ada gairah, tidak ada purpose di hidupnya. Apakah hidup Anda flat seperti itu? Bisa jadi loh di rumah Tuhan, kalau pelayan Tuhannya pun dibutakan sama iblis. Ya ngantor lagi. Ya khotbah lagi. Ya CG lagi. Pernah bosen enggak? Halo? Pernah loh satu kali saya itu. Enggak ngalami kongslet apa-apa tiba-tiba. Hidup kok gini terus ya. Selasa CG. Terus pertemuan. Terus begini. Kok bosen ya? Kok rutinitas ya? Dia tidak ketemu Tuhan. Ada orang sekolah. Ada sekolah. Ya sudahlah karena dipaksa orang tua ya sekolah lah. Akhirnya tidak kemana-mana sekolahnya. Studinya ya kemana-mana. Kenapa? Buta matanya. Dibutakan sama iblis. Seseorang yang tidak lagi bisa melihat kehendak Allah di hidupnya. Dia akan menjawab kebutuhan hidupnya. Saya ulangi lagi ya. Seseorang yang tidak bisa lagi mengenali kehendak Allah di hidupnya. Dia hidup hanya untuk menjawab kebutuhan hidupnya. Nanti ada orang tanya, kenapa hari ini sekolah? Supaya dapat nilai yang bagus. Kenapa dapat nilai yang bagus? Supaya dapat pekerjaan yang layak. Kenapa dapat pekerjaan yang layak? Supaya punya uang. Kenapa punya uang? Supaya hidup enak. Supaya dihargai orang. Gitu doang. Iya. Maka dengan kata lain, hidupnya sudah lagi tidak sesuai dengan firman Allah yang berkata apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Anda tidak akan pernah ngerti. Orang yang seperti itu kalau ditarik terus ya. Hidupnya cuma dikendalikan oleh apa? Untung semata. Kalau untung ku jalanin. Kalau enggak untung enggak ku jalanin. Bagaimana bisa orang itu mengikuti teladan hidup Paulus yang berkata bagiku hidup adalah Kristus. Paulus ngomong begini, aku tahu apa itu kelimpahan. Siapa enggak mau kelimpahan? Semua orang pasti mau kelimpahan. Tapi Paulus di satu sisi dia juga ngomong, aku tahu apa itu kekurangan. Tapi tak ada satupun yang dapat menjauhkanku daripada kasih Kristus. Baik itu pedang maupun ketelanjangan. Baik itu harta, baik itu gunung maupun lembah. Paulus ngomong kayak begitu. Kalau tidak ada sesuatu yang menguntungkan, apakah Anda akan tetap melakukan hal yang benar di hidup Anda? Kalau tidak ada lagi seorang pun yang mengapresiasi Anda, apakah Anda terus hidup benar di hadapan Allah? Jawabannya tidak mungkin kalau Anda tidak pernah mengenal kehendak Allah. Karena yang dikejar adalah untung semata-mata. Lihat ya, itu pola pikir dunia. Kalau menguntungkan, kulakukan. Betul apa betul? Diterapkan ke cara hidup berjemaat. Ngapain melayani Tuhan? Repot tahu bangun pagi-pagi hujan dari subuh kan enak.
pelayanan, apa untungnya tidak dibayar? Mau-maunya dicuci otak, melayani, tidak dibayar, malah bayar harga. Halo, satu kali saya dapat info dari jemaat. Dia bilang, pastor, dia bilang, kok tahu nggak gereja kita itu bikin fenomenal loh. Kenapa? Ada orang non-Kristen kan, itu bisa ngomong begini. Saya salut sama gerejamu ya, dia bilang begitu. Kalian tuh bisa semangatnya kayak begitu. Istri saya pun jadi berubah gara-gara situ. Kok hebat situ? Dibayar berapa? Dia tanya begitu kan sama jemaat-jemaat begini. Sorry ya, kami ini tidak dibayar. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Tambah kaget dia diem. Dia bisa ngomong apa-apa. Terus dia bilang, oke, thank you. Saya cuma ngomong sama jemaat, thank you ya. Sudah jadi teladan dan cerminan Kristus untuk kota ini. Orang yang hidupnya dikendalikan cuma cuan, dia akan gagal mengenali Allah. Satu kali Daud ngomong begini kan. Ia membawa aku ke padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Anda tahu nggak itu ditulisnya kapan? Itu bukan ditulis pada saat Daud dikukuhkan menjadi raja. Itu ditulis pada saat Daud masih dalam pelarian. Tuhan itu seringkali memanggil orang yang berkenan di hatinya untuk masuk ke dalam sebuah masalah yang tidak ideal. Keadaan yang penuh masalah, keadaan yang tidak ideal. Tapi bisakah Anda melihat ini adalah rumput hijau dan air yang tenang untukku? Atau kita justru ngeluh, kenapa Tuhan taruh aku di keluarga ini? Kenapa Tuhan taruh aku di kerjaan yang seperti ini? Kenapa Tuhan taruh aku di kota ini? Anda akan selalu gagal mengenali kehendak Allah. Padahal Tuhan berkata, itu ladang hijau untukmu nak. Masih ingat gak cerita salah seorang nabi yang melihat roh Allah menuntunku melihat tulang-tulang kering yang berserakan. Lalu suara itu berkata, bernubuatlah terhadap tulang-tulang itu dan jadikan tulang-tulang itu menjadi tentara Allah. Lalu keluarlah kulit, urat, sendi, otot, daging dan sebagainya. Lalu dia bangkit. Tuhan itu seringkali taruh kita di posisi yang seperti itu Bapak Ibu. Siapa bilang hidup dituntun roh Allah itu selalu datangnya kepada suasana yang begitu mengenakkan buat daging. Tidak, lihatlah. Ketika satu kali Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Setelah puasa firman berkata apa? Maka roh Allah membawa Yesus kemana? Padang gurun. Untuk diapain? Dicobain. Bisakah Anda lihat setiap persimpangan jalan di hidupmu itu? Maksudnya cuma untuk satu aja. Allah tidak menyatakan dirinya di hidup Anda. Setiap masa-masa sukar yang tidak enak itu. Bisakah Anda melihat bahwa Tuhan ada di sini supaya aku meresponi kehendaknya. Simson ini gagal. Hingga sampai akhirnya dia harus korbankan matanya dan dia giling, dia hidup dijadikan lelucon. Hingga ceritanya begini, di ayat yang ke-23. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelian yang besar kepada Dagon Allah mereka dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita dan yang membunuh banyak teman kita. Ayat 25. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di hadapan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Saya stop dulu ya 3 ayat ini. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Anda harus tahu ini. Setiap kejatuhan dan kegagalan orang Kristen akan dijadikan lelucon sama iblis. Hari ini Anda harus tahu loh, ada orang yang menanti kejatuhanmu. Siapapun Anda, termasuk saya.
Tinggal tunggu aja saya terpelecok, hati saya erosi, saya jatuh. Semua akan tepuk tangan. Akhirnya jatuh juga. Be careful. Hati-hatilah. Dan lihat ya, Simpson dipanggil sama orang Palestina. Disuruh apa? Melawak. Dari orang yang ototnya gede, disuruh melawak. Ini bukan stand up komedi loh ya. Melawak di sini tuh ngapain sih? Matanya dia kan buta. Lalu pasti dia dibully. Dipukul, ditepuk kepalanya begitu. Siapa yang pukul? Lalu dia bingung. Tiba-tiba dia kehilangan kuda-kudanya. Lalu semua orang ketawa. Inikah yang katanya dulu jago? Inikah yang dulu katanya cinta Tuhan? Lihat ya, kalau Anda jatuh ya. Maka sekelilingmu yang tidak suka sama Anda. Yang menanti kejatuhanmu. Inikah orang GMS? Yang dulu cerita Tuhan. Ternyata hidupnya sama kayak kita. Sama-sama makan uang haram. Inikah pemimpin? Ternyata sama aja selingkuhannya di mana-mana. Sih, dijadikan lawaan. Itu lelucon. Kelihatannya dipermalukan Simpson ya? Bukan. Setiap kejatuhan kita yang dipermalukan itu bukan kita. Yang dipermalukan itu nama Tuhan kita. Lihat ya, apa yang terjadi? Orang Palestina memuji Allah mereka. Setiap kejatuhan orang Kristen, setan yang bersuka cita. Tapi iblis itu pintar sekali. Dialah bapak segala kebohongan, pendusta. Dia selalu menaruh seolah-olah kita ini lakonnya Bapak Ibu. Betul apa betul? Kita tuh takut ditolak, kita takut gagal. Lalu kita berkata, apa kata orang nanti? Apa kata orang kalau aku terlalu serius sama Tuhan? Seolah-olah kita lakonnya. Padahal kita ini cuma pion, lakonnya itu tentang Tuhan. Makanya satu kali Tuhan ngomong begini kan. Kamu jangan takut kalau dunia menolakmu. Ketika dunia menolakmu, dia menolakku kata Tuhan. Kita ini cuma alat. Toh. Tapi ketika kau jatuh, sesungguhnya namaku yang tercoreng, bukan namamu. Tapi lihat ya, apa yang iblis lakukan ketika seseorang jatuh. Dia limpahkan semua rasa bersalah itu ke Anda. Sampai Anda tidak kuat untuk menghadapi hidup Anda sendiri. Dan Anda memutuskan untuk bunuh diri. Kalau punya nyali bunuh diri. Kalau tidak punya nyali mengurung diri. Tertunduk kepalanya. Menjadi pribadi yang terluka. Menjadi pribadi yang insecure. Setiap cobaan itu. Setiap dalam hidup selalu ada cobaannya. Bagaimana respon Anda? Ketika Simpson dibuat kayak begitu. Hatinya hancur luar biasa. Dan lihatlah apa yang Simpson lakukan. Mungkin pada saat dia menggiling itu, dia ingat hari pertama dia giling. Tidak ditulis di Alkitab berapa lama dia di penjara itu. Tapi saya pastikan penjara itu menjadi tempat yang paling lama seolah-olah jam di hidup Simpson berhenti. Dan dia cuma bisa nangis di mata yang gelap itu. Cuma keluar air mata yang menetesi pipinya dan berkata, ngapain ya dulu aku jatuh sama wanita ini ya. Ngapain? Ngapain? Sudah kena HIV AIDS, bisa apa aku? Bisa apa aku ini? Habis hidupku, habis. Simpson mungkin kerasa gitu. Atau mungkin kalau dalam bisnis, kalau dulu aku enggak kongsi sama dia, istriku sudah ingetin berkali-kali, jangan join sama dia. Kok aku enggak srek ya yang? Lalu si pria ngomong, kamu tahu apa sih? Dah masa aja lah. Nggak usah ngajari aku bisnis, aku yang tahu bisnis kok. Tapi justru deal Anda yang kelihatannya mendatangkan untung. Itu membuat keluargamu kehilangan semuanya. Termasuk kehilangan fungsi papa di rumah. Karena papanya pun si pria pun tidak berdaya, terpuruk dan merasa aku ini orang paling gagal. Aku takut untuk keluar dan bertemu masyarakat, aku takut. Berakhir hari-hari cuma mengurung diri di kamar, pakai kaos singlet dan makan kuaci dan nangis. Kalau itu terjadi beneran, ya itu cuma kebetulan. Ini cuma cerita saya aja, imajinasi saya. Tapi kalau iya betul begitu, belajarlah dari Simpson apa yang terjadi. Ayat yang ke-28. Simpson, Anda harus tahu, dunia itu kejam.
Jangan berharap belas kasihan kepada dunia. Simpson ketika dia sudah tercungkil matanya itu, dia sudah sedih, dia gagal. Itu pun masih disuruh ngelawak. Harga dirinya, gambar dirinya sudah rusak. Dia kalau ditanya namamu siapa, dia tidak berani ngomong Simpson. Kenapa? Karena Simpson itu artinya nasar Allah. Dia akan ngomong, aku ini orang biasa. Aku ini bukan siapa-siapa. Dari dulu yang orangnya ceria, berubah jadi orang yang sangat sensitif. Sangat murung. Dan lihatlah ayat 28. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku kepada orang Filistin. Ini doa yang hancur, yang lahir daripada hati yang hancur. Ini doa seseorang yang gagal, tidak punya lagi kesempatan atau keberanian untuk berdoa menyebut nama Bapa Sorgawi. Dia tidak berani. Ini adalah mungkin doa yang pertama dia ucapkan dan doa terakhirnya dia. Karena selama hidup dia tidak pernah doa. Kalau Simpson doa, nggak mungkin dia jatuh sama wanita sundal. Masa dia berkata, apakah ini hidangan yang Tuhan siapkan di hadapanku? Kan mungkin kan? Karena matanya tertuju kepada hawa nafsu kok. Adakah orang yang mau berdosa, dia berdoa? Itu namanya adalah orang yang pandai di dalam kejahatan. Dia legalkan dosanya dan dikuduskan dalam nama Yesus. Simpson enggak gitu. Simpson ini tipikalnya, kalau sudah nakal sekalian. Tapi kalau sudah tobatnya sekalian. Enggak banyak orang punya keberanian bertobat radikal 180 derajat seperti Simpson. Kalau banyak orang Kristen di posisi Simpson, apa yang terjadi? Dia akan bunuh diri. Tapi Simpson lain. Dia balik, angkat lututnya, angkat wajahnya. Dia lihat ke salib itu, sekalipun matanya tidak bisa lihat. Tapi mata hatinya bisa lihat. Dan dia bilang, kasih aku kekuatan sekali lagi. Ku balas semuanya ini Tuhan. Mungkin selama ini aku menyanyiakan hidupku. Aku cari mimpiku, aku cari kesenanganku. Tapi please kasih aku kesempatan ini sekali lagi. Ku berikan hidupku bagi Kristus. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Itulah yang dilakukan Simpson. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-29. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah. Penyangga rumah itu. Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya. Dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu. Dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya. Pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya Simpson. Wow. Pada akhirnya Simpson kembali melakukan kehendak Allah. Untuk membebaskan orang Israel dari tangan Filistin. Sekalipun di awal-awal kehidupannya Simpson berkata, hidupku itu yang penting tentang aku. Apa sih tentang Tuhan itu apa toh? Apa toh melayani? Apa toh pemuritan? Apa toh CG? Apa sih? Hidup sudah ribet, ditambah ribet. Sekolah sudah banyak, masih disuruh MSJ, CGT, Servolution. Ribet tau gak? Tapi hari itu Simpson berkata, Tuhan, kalau selama hidupku aku ini menyanyiakanmu, izinkan yang sekali ini. Nafas terakhirku, ku pakai untuk memuliakanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini bukan nafas terakhirmu, bukan? Maukah Anda mempersembahkan untuk kemuliaan Allah? Atau nunggu nafas terakhir Tuhan berkata, dan berkata, nak jangan ikut teladan papa ya. Sorry ya, papa selama ini gak jadi contoh yang baik buat Anda.
buat kamu nak. Kata-kata itu akan semakin memberikan beban dan ilfil buat anak Anda. Kenapa? Kamu tidak selesai perang, kamu suruh aku yang perang. Wow, enak betul. Berapa banyak hari ini iblis menghancurkan sisi yang namanya figur laki-laki. Figur papa. Karena papanya gagal berdiri sebagai imam bagi keluarganya. Tapi lihatlah pelajaran berharga Simpson dan Erosiatinya. Setiap kejatuhan itu selalu dari mulai Erosiati. Tetapi kasih karunia Allah jauh lebih besar. Poin pertama saya. Kejatuhan itu selalu dimulai dengan hati yang sembrono. Tahu ya, sembrono itu sombong, gampangin segala sesuatu. Alah gitu doang loh. Gak doa memang dosa kah? Makanya Alkitab ngomong begini kan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia dipercayakan perkara-perkara besar. Perkara kecil itu artinya bukan cuma uang kecil loh. Perkara kecil itu adalah sesuatu yang gak kelihatan. Alah doa itu apa sih? Kamu dapat uang kah dengan kamu doa? Tapi seringkali doa itu meluputkan kita daripada kejatuhan yang tidak perlu. Ketika seseorang tidak bisa setia perkara kecil dengan doanya, dia tidak akan bisa setia dalam perkara besar di hidupnya. Apa itu? Kepercayaan. Tidak bisa. Orang yang berani menjual dan melupakan Tuhannya, suatu hari pun dia akan melupakan orang yang dia cintai. Contoh ya, misalnya ini contoh ya, boleh ya. Sudah doa belum tadi sebelum ke gereja? Anda sudah saat teduh belum? Lupa. Nanti bisnis trip ya, istrinya tidak dibawa ya, bisa lupa loh sama istrinya. Anda tidak pernah tahu betapa liciknya hati manusia. Yang bisa mengawal hati seseorang itu cumalah Tuhan. Berbahagialah kalau pasangan Anda itu takut akan Allah. Dia tidak akan neko-neko, tidak akan macam-macam. Anda harus tahu, manusia itu pada dasarnya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada baik-baiknya manusia. Ada sebuah kejadian lucu sekali. Semoga ini cuma sebuah ilustrasi belaka dan tidak terjadi secara beneran. Okay? Suami istri dapat bisnis trip. Pengusaha besar, kaya raya. Tapi di dalam bisnis trip itu, IO-nya pinter sekali, arrange jadwal. Dibikin waktu yang namanya free time. Khusus para wanita dan khusus para pria. Para wanita dibawa shopping kemana-mana. Prianya kumpul sesama pria. Dibawa kepada hiburan para pria. Dilihat, kau mau yang mana? Sebentar aja kok, cuma 15 menit, 30 menit. Toh tidak ada yang tahu. Toh kita tahu-sama tahu, kita sama-sama kucing. Selama kita jaga rahasia, aman. Tidak ada yang cerita sama nyonyamu. Terjadilah hal yang tidak enakan itu. Lalu kembali lagi ketemu di agenda yang sama. Si pria bawakan tas yang mahal. Lalu berkata, honey. Lalu si wanita, thank you darling. Semua berkata, suami istri yang romantis. Padahal tidak pernah tahu dia. Bahwa sesungguhnya dia telah tidur dengan wanita lain. Apa jaminan seseorang bisa setia? Kalau sama Tuhan aja Tuhan bisa dilupakan kok. Maka istri dan anaknya pun akan dilupakannya. Halo. Kenapa hari ini kita tuh didorong berkali-kali. Ayo punya kehidupan doa pribadi. Baca Alkitab. Tujuannya untuk apa? Untuk kontrol kita punya daging. Setiap Anda dan saya itu punya binatang buas di sini. Yang kalau roh kita tidak dikasih makan, binatang buasnya akan menguasai hidup Anda dan saya. Apalagi kalau binatang buasnya pakai jubah pendeta. Tambah lebih parah. Bikin banyak orang kecewa sama Tuhan. Belajarlah dari Simpson. Hati jangan sembrono. Yang kedua, kejatuhan
akan berujung kepada kematian visi, di mana hidup hanya menjadi budak dari sesuatu dan rutinitas. Coba cek ya, kita ini ngalami posisi seperti ini enggak? Budak dari sesuatu dan rutinitas. Budak apa? Budak rupiah kah? Budak apa? Terserah. Coba dipikir. Rutin enggak? Kita enjoy enggak jalani hidup? Bukan berarti orang yang di dalam Kristus itu enggak kerja. Enggak loh. Tapi orang yang di dalam Kristus itu, yang ketemu panggilan Allah di hidupnya, dia bangun pagi, dia semangat. Yes, aku mau buat ini. Dia semangat begitu loh. Kenapa? Karena baginya hidup itu adalah Kristus, mati keuntungan. Dia cuma rindu menghasilkan buah bagi Kristus. Nextnya apa lagi yang harus kulakukan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan? Nextnya apa lagi ya Tuhan? Rindu menyenangkan hati Tuhan lewat pekerjaannya. Yang dikejar bukan cuma profit, sekalipun harus profit. Tapi yang dikejar adalah cara memuliakan Tuhan lewat pekerjaannya. Sedikit tips ya, saya tergerak ngomong begini. Boleh? Boleh? Nah gitu ya, boleh gak boleh harus boleh gitu kan. Kalau masalah uang dan hubungan, jangan pernah korbankan hubungan demi uang. Kalau demi cuan, ya, korbankan uang, jangan hubungan. Dah lebih baik enggak cuan enggak apa-apa, atau cuannya tipis tapi hubungan masih baik. Tapi kalau gara-gara hutang, korbankan hubungan bukan uang. Kenapa? Karena Anda menghutangi seseorang nanti, uangmu hilang, hubunganmu pun rusak. Karena hutang itu adalah sebuah habit yang tidak akan sembuh. Kalau dia tidak benar-benar bertobat di bawah kaki Tuhan. Yang kali ini ku bayar, pasti ku bayar. Akhirnya tidak dibayar. Yang lebih berharga daripada materi adalah hubungan. Jagai itu. Itu prinsip. Jangan cuma demi cuan semua disikut, semua dimakan. Dan yang terakhir, kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada setiap pelanggaran dan kejatuhan. Pemain musik maju ke depan. Bisakah Anda melihat dari kisah Simpson ini? Segagal apapun Simpson, tapi kalau hatinya berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarnya. Kabar baik buat kita semua sore hari ini. Sejauh apapun kita telah meninggalkannya, kalau kita ini berbalik dengan segenap hati, Tuhan mengampuni setiap Anda dan saya. Amin. Semuanya bangkit berdiri.